Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai apa? Tentang ma'ul. Ulat ini sudah kurang Cina. Kurang Cina. Belum. Nah, coba Anda putar juga. Apa nih? Coba bikin terus. Faslun, kita sudah sampai kemarin kan wala yunajisu gubarus sirjin a'dha ahur rotbah. Oh, udah. Kena ganti apa? Kena ganti wifi dulu. Ganti wifi. Faslun wa idza kanal ma'u kullatain wa idza kanal ma'u kullatain. Sekarang kita akan masih tetap di dalam mas'alatul air. Karena itu mas'alatul air menurut para fuqaha Syafi'iyah ini memang sedikit-sedikit pelik. Masih sedikit pelik, sedikit berat karena itu masalah air ini sedikit banyak babnya. Tapi ketika Anda berdakwah kepada orang-orang awam, jangan cakap sama sekali masalah ma'ul kullatain, yatagoyyar fi mujarradi mulaqatin najasa. Itu masalah-masalah layak lamu illa talabatul ilm. Ketika ada mungkin orang awam, Anda cakap apa itu air suci yang menyucikan adalah air yang boleh Anda buat minum. Selesai. Air yang Anda boleh buat minum itulah air tahir, selesai masalah. Oh, saya beli tak minum dari pipe. Boleh, ada beberapa orang saya tengok minum langsung dari pipe. Oke, faslun wa idza kana al-ma'u qullataini fala yanjusu bi wuqu'in najasati fihi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya yang namanya air kalau dia itu kurang daripada 2 kulah, maka cukup dengan menyentuh najasah apa? Cukup dengan menyentuh najasah dia akan menjadi najis walaupun berubah atau tidak berubah tidak tak kisah di situ. Tak kisah. Berbeda dengan kalau air itu 2 kulah atau lebih. Tengok, 2 kulah atau lebih. Ketika air itu 2 kulah atau lebih, maka air itu akan menjadi kuat. Air itu akan menjadi kuat. Kekuatannya itu akan tampak di mana ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang akan merubah ketohiran dia, yaitu ketika berhadapan dengan najasah. Berhadapan dengan najasah. Maka ketika menyentuh najasah, air yang 2 kulah itu tidak akan najis kecuali kalau najasah itu merubah salah satu dari warna, bau, dan rasa. Walaupun merubah salah satu dari ketiga ini, perubahannya itu sedikit saja, bukan perubahan yang banyak, Fala yanjusu bi wuqu'in najasati fihi illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw raihuhu walau taghayyuran yasiran. Tengok, berbeza dengan taghayyur dengan sesuatu yang tahir. Itu taghayyurnya harus taghayyur fahishan. So ini bezakan Ustaz Hasim. Jangan sampai tersilap. Taghayyur itu sama-sama taghayyurnya, tetapi untuk najasa cukup dia taghayyur yasir. Untuk sesuatu yang tidak najasa, untuk menjadikan air 2 kulah itu atau yang tidak 2 kulah, ketika taghayyur dengan sesuatu yang suci, dia kena taghayyur fahish. Sekiranya la yusamma ma'an mutlaqon, ketika ada orang cakap ini apa? Air mangga, air tembikai. So, tengok, air tidak akan mutlak, tapi dia akan muqayyad dengan benda-benda yang lain. Fala yanjusu bi wuqu'in najasati fihi kecuali illa in taghayyara ta'muhu, kecuali dia itu berubah ta'muhu, rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu, au
baunya walau taghayyuran yasiran. Kenapa? Karena jangan samakan antara taghayyur dengan sesuatu yang suci dan taghayyur dengan najasah. Jelas najasah akan lebih lebih berat daripada sesuatu yang suci, karena dia itu lebih berat dan lebih berbahaya. Cukup dengan taghayyur yasir saja menjadikan air itu sudah menjadi mutanajis. Oke, sekarang bagaimana cara? Oke Habib, sekarang air ini air yang mutanajis. Bagaimana cara saya untuk mensucikan kembali air ini? Masalah ini adalah masalah yang sekarang ini sering kita temukan di dalam negara-negara yang kesulitan air. Air itu akan apa? Diguna balik. Apa namanya kalau orang Indonesia cakapnya didaur ulang. Recycle itu sama, recycle itu didaur ulang misalkan. Boleh tak? Didaur dia ambil bahasa Arab. Hah? Mungkin didaur ulang, didaur ulang, betul. Didaur ulang, di recycle. Sekarang mungkin ada orang mandi itu kan airnya tidak kotor-kotor sangat kan yang sudah dipakai mandi. Akhirnya air itu disaring balik, difilter balik, jadilah air sempurna lagi. Apakah boleh semacam itu? Tengok. Dulu ketika saya di Agof ada masalah subjek namanya fiqhun nawazil. Dan subjek fiqhun nawazil ini ada sekitar 4 subjek ketika itu. 4 subjek. Fiqhun nawazil ibadah, terus fiqhun nawazil muamalat, fiqhun nawazil ibadat, dan fiqhun nawazil jinayah. Lah, awal masalah dalam fiqhun nawazil ibadat, masalah itu recycling. Apakah boleh? Karena beberapa sekarang tengok. Saya pernah baca artikel untuk orang-orang yang astronot di pesawat ulang-alik, pesawat luar angkasa. Air susah. Nak cari air di mana? Akhirnya setiap dia minum dia akan kencing. Lah kencing itu akan didaur ulang. Ada orang dengan macam-macam kencing, ada yang kencing kuning, kencing putih, kencing hitam, kencing merah. Semua itu boleh di recycle menjadi air biasa. Boleh tak seperti itu? Begitu pula beberapa negara yang kesusahan air, akhirnya menggunakan air sisa untuk mandi, sisa untuk apa? Semua ditempatkan di satu, didaur ulang dengan cara yang berbeza-beza. Di dalam mazhab Syafi'i, Anda boleh untuk menjadikan air yang sudah najis itu suci balik, atau air yang tidak suci, dia tidak harus najis, yang penting tidak suci. Ya, ini maksudnya tidak mensucikan, bukan tidak suci, yang lebih dakik, tidak mensucikan. Karena air mustakmal itu dia suci tapi tidak mensucikan. Bagaimana cara? Atau mungkin air teh itu suci tapi dia tidak. Bagaimana cara membuat air teh itu bisa suci untuk mensucikan? Ada 2 cara menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama yaitu dengan zawal binafsi. Jadi contohnya ini mungkin terkena kopi atau apa, akhirnya sedikit hitam, atau mungkin terkena najis sedikit apa gitu, akhirnya rasanya sedikit asin atau sedikit apa. Anda letak air ini setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan, rasa itu kembali semula. Padahal bulan yang lalu air ini rasanya kopi, asin atau kopi atau apalah. Setelah Anda letak 1 bulan, air ini akan kembali rasanya seperti air semula. Ketika itu air yang awal 1 bulan yang lalu tidak suci atau bahkan najis, bulan ini dia menjadi suci. Bulan ini dia menjadi suci. Fi mazhab Syafi'i hanya 2 cara yang boleh digunakan untuk menjadikan air itu apa? Menjadi boleh mensucikan semula. Iya. Yang pertama adalah dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Yang kedua bil mukatsarah. Mukatsarah ini ditambahi air lagi. Jadi air ini warnanya sedikit-sedikit hitam. Macam air kopi. Jadi Anda punya tang besar. Tang besar. Anda punya kopi. Ini kopi tak boleh dibuat suci.
tuangkan kopi yang satu gelas ini ke tang yang besar. Apakah dengan satu gelas kopi tang itu akan berubah menjadi hitam? Kopinya akan menjadi hilang, putih. Akhirnya di dalam satu tang itu ada satu plus air kopi. Nomor satu dia pun bisa apa namanya binafsi, yakni zala binafsi, yakni di tak Anda buat apa-apa, Anda biarkan saja. So, yang kedua bil mukatharah, ini hanya dua. Jangan sampai tersilap. Oh, biasanya ditambah-tambahi macam apa kalau di Indonesia cakapnya kaporit. Anda kalau tengok air itu ada bau macam klorin. Ada bau macam itu. So, itu tidak bisa membuat air yang najis menjadi suci. Oh, baunya bau-bau bangkai. Ditambahi klorin. Akhirnya baunya bukan bau bangkai lagi, bau klorin. Maknanya bukan bau bangkai ini hilang, tapi kemungkinan ada istatar. Tertutup. Dia tak hilang, tapi mungkin saja tertutup. Karena ada kemungkinan hilang atau tertutup, kita tidak boleh mensucikan sesuatu yang yakinut tanajus dengan sesuatu yang masih possibility. Al yakinu la yuzalu bisa. Berbeza kalau Anda letak 10 hari, akhirnya bau klorinnya hilang. Bau itu betul. Bau bangkai pun juga tak ada ketika kholas. Ketika itu memang benar bau-bau itu tak ada. Oke? Tapi untuk ni Bib, yang fa in zala taghayyuru bi nafsihi aw bima'in fi mutanajisin kan, bukan najis lah. Apa? Fi ma'in mutanajis. Fi ma'in mutanajis. La najis. Mutanajis pun soalnya Anda punya satu tang. Ya satu tang ya. Anda punya kencing, ada kencing sendiri. Satu botol ini. Anda letak kencing Anda satu botol di satu tang besar. Anda tengok tagoyur apa tak? Tagoyur apa? Apa tak? Kalau dia tak tagoyur, maknanya air ini suci. Kalau dia tagoyur, maknanya semua air ini selesai masalah. Itulah yang namanya kalau dituangkan najis ataupun ini mutanajis, sama kisah. Sama kisah, tak ada beza. Tak ada beza. Selama dia itu lebih daripada 2 kullah, untuk menjadikan air ini mutanajis, dia kena tagoyur. Dia kena tagoyur. Tagoyur itu berubah. Faham siapa? Fatih. Fa in zala tagoyuruhu bi nafsihi au bima'in tahura au bimiskin au kudurati turabin fala. Atau zala tagoyur ini tadi itu bau bangkai, Anda letak misik. Akhirnya bau bangkai ini hilang, jadilah bau misik. Ada possibility bau bangkai ini tak hilang, cuma dia kalah dengan bau misik. Maknanya dia najisnya ini tak hilang, cuma apa ya, tersembunyi saja, tertutup, terlindung. So, akhirnya air ini tidak suci. Selama kemungkinan itu tidak suci, maka kita tidak boleh untuk membuat air itu suci cuma gara-gara ada kemungkinan suci. Kita tetap harus berpegang dengan yakinut tanajus tadi. Yakinut tanajus. Au kudurati turabin, warnanya sikit-sikit hitam terkena najis. Contoh, Anda letak turab, akhirnya yang hitam ini hilang, tinggal warna keruh. Sekarang ada kemungkinan warna hitam ini kalah dengan warna keruh. Akhirnya warna hitam ini tak hilang, cuma ada tapi tak boleh tampak karena warna keruh lebih kuat. Fala yadhur, tengok syarat. Fala yadhur li syakki fi anna najasata zalat au istatar. Karena kita tak tahu najasah itu hilang atau dia itu tersembunyi. Ini muqaddimah kubronya wal yakinun tanajus
wa yakinun najasah la yuzalu bisyak baina zawaliha wastitariha. Oke. Di sini na'am la yang jusuma asabahu lisyak walau zala taghayyurul misik. Tengok. Walau zala taghayyurul misik wala taghayyura bihi minan najasah tahur. Kalau misiknya itu hilang, kemudian najasahnya pun juga hilang, apa katanya? Tahur. Maknanya air itu akan menjadi suci. Ma'asobahu. Jadi sekarang macam ini ya. Ini pertama najis, mutanajis. Kemudian Anda letak misik. Akhirnya ada semacam syak. Apakah najisnya ada atau tak ada? Anda tidak boleh menjadikan air ini untuk wudu. Tapi subhanallah, air ini terkena baju Anda. Apakah baju Anda mutanajis? Tak. Lisyak. Saya tengok. Lisyak. Karena itu, na'am. La yang jusuma asobahu lisyak. Apa yang terkena badan Anda dari air ini, karena ada possibility ini najis atau tak najis. Dan najis itu harus yakin, harus yakinun najasah. Sekarang di sini memang akhirnya yakinun najasah al asal, kan, tetapi ada possibility. Karena itu kan jawabnya syak. Halin najasah istatarat auzalat. Selama ini istatarat auzalat wa laisa yakinun najasah. Makna laisa yakinin najasah ketika terkena tubuh Anda tidak wajib membersihkannya. Tapi air ini tetap tidak boleh untuk dibuat bersuci. Kenapa? Karena ada ihtimal istitar ini tidak kuat. Jadi ada mungkin dua hukum di dua masalah yang berbeza. Binisbah untuk menajiskan baju ini tak najis. Tapi binisbah untuk menjadikan air ini bersuci, menjadi air ini suci balik tak mensucikan. Tak mensucikan. Karena itu kata-kata na'am. Kata-kata na'am ini di dalam bab fikih maknanya istitsna. Maknanya exception dia. Na'am ay illa. Biasanya kalau tak na'am Allahumma. Allahumma ay illa annahu. Seperti itu. Wal jari karokit. Dan air yang mengalir karokit. Maknanya ma'ul jari air yang mengalir. Kalau yang mengalir itu dua kulah, dia tidak akan najis kecuali dengan taghayyur. Jadi tidak najis hanya dengan menyentuh najasa. Kalau yang air tidak dua kulah, dia akan menjadi najis cukup dengan menyentuh najasa. Hukumnya sama dengan ma'ur rokit. Apa perbezaan al-jari wa rokit? Perbezaannya hanyalah kalau rokit itu dengan air rokit itu air yang di tang, ya sudah yang ada di tang itu. Kalau jari bukan yang dengan ada semuanya, akan tetapi tolak ukurnya dengan ombaknya. Jadi kan bila-bila ada sini ada danau, sini ada sungai, macam ini kan? Ya. Nanti air ini akan berkumpul di danau ini. Tolak ukur di ma'ur rokit di sininya. Tolak ukur di ma'ul jari air yang mengalir di sininya. Di sini mana? Setiap jariah. Setiap ini. Ini adalah tolak ukur. Jadi tolak ukurnya bukan dari awal sungai sampai akhir sungai. Tidak. Akan tetapi
tolak ukurnya setiap ombak daripada sungai tersebut. Dari sungai tersebut, apakah ombak ini 2 kula? Apakah ombak ini 2 kula? Kalau ombak ini 2 kula, maka ombak ini ketika terkena najis, maka dia tidak akan apa namanya? Najis kecuali dengan taghayyur. Kalau ombak ini tidak sampai 2 kula, maka cukup dengan mulaqatun najasah, dia akan Kenapa? Jadi setiap ombak ini hukumnya berbeza-beza. Kenapa setiap ombak itu hukumnya berbeza-beza? Karena setiap ombak itu haribatun 5 ba'dahu wa talibatun 5 qablahu. Tengok di sini apa? Id kullu jiryatin. Tengok ya, karaqid fi jami'i di dalam syarah muqaddimah fi jami'i ahkamihi sabiqah lakinal ibrah fi raqid bi majmu'il ma. Fi raqid di sini bi majmu'il ma. Kemudian baca Ustaz Hazid, Ustaz Azim. وفي جميع أحكامه السابقة لكن العبرة في الراكد بمجموع الماء. بمجموع الماء di sini. Oke. وفي الجاري بالجارية نفسها. So fil jari bil jariyati nafsiha, dengan jariyah ini mauj dengan ombaknya tadi itu, setiap ombak. Kenapa? Oke, kemudian id jariyat wa in tawassalat hissan. Idil jariyat, jariyah jamaknya jariyat, jariyat wa in tawassalat hissan. Karena yang namanya jariyah ini dia mutawasilah hissan. Anda kalau tengok ombak ini dia akan bersambung. Anda tengok, oh ada, ini nanti tidak bersambung dengan yang depannya. Tidak akan bersambung kan? Yang namanya ombak itu satu sama lain dia itu bersambung. Dia tidak beratur, oh kamu jalan dulu, ini jalan dulu. Nanti ada gap, jalan ombak yang kedua. Tak macam itu. Ombak itu satu dan sama lain akan bersambung, oke? Walaupun dia itu ketika Anda tengok dia itu bersambung, tapi hukumnya fahiya mutafasilatun hukman. Mutafasilatun hukman. Hukumnya dia mutafasilah, maknanya ini mungkin najis, ini mungkin tak najis. Seperti itu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kata-kata id di sini id takliliyah. Makna takliliyah ini sebab kenapa dia itu mutawasilatun hukman, mutawasilatun hisan, mutafasilatun hukman. Kenapa? Id kullu jariyah talibatun lima amamaha. Id kullu jariyatin talibatun lima amamaha haribatun mimma wara'aha. Ini penting sekali. Karena setiap jariyah ini talibah lima amamaha. Ini macam mengejar ini, betul tak? Macam mengejar terus. Dan dia haribatun lima wara'aha. Dan dia lari dari sini. Dia akan terus ingin mengejar ini dan dia akan terus ingin lari daripada ini. Selama dia itu ingin mengejar depannya dan lari dari belakangnya, maka dia bukan depan, bukan belakang. Paham ya Ustaz Azim? Maka dia bukan depan, bukan belakang. Kalau dia depan dan belakang, kenapa dia harus mengejar yang depan? Lari dia dari belakang. Maknanya dia bukan depan, bukan belakang. Selama dia bukan depan, bukan belakang, maknanya dia itu entintas binafsiha, itu bahasa kerennya. Mustakil. Dia mustakil. Selama dia mustakil, kita boleh letak dia hukum sendiri. Paham ya Ustaz Azim? Oke. Kemudian fa in kana al-jariyah qullatain. Oke. Sekarang fa in kana al-jariyah itu qullatain. Kenapa? Oke. Bi an balaghahuma ab'adaha. Bi an balaghahuma ab'adaha, maknanya ini 2 kula. Oke. Abda salasa fala tanjus biwuqu'in najasati fiha illa bitaghayyur. Tiba-tiba orang yang namanya Fateh berak di sini. Berak di sini. Kemudian tainya di sini karena mungkin makannya yang berat-berat, tainya berat. Akhirnya tai itu, tidak ikut
Arus. Boleh jadi tidak ikut arus, jadi tainya satu kilo, macam batu. Tak ikut arus. Bila tainya itu ikut arus. Ada dua kemungkinan, oke? Wa illa fabil mulaqa fala tanjusu bi wuqu'i najasah fiha illa bit taghayyur wa illa fabil mulaqa. Oke, sekarang fala waqa'a fihi najasun wa jara bi jariyah. Falau waqa'a fihi najasun wa jara bi jariyah. Di sini Fatih memberikan berkahnya. Dan berkahnya Fatih ini jara bi jariyah. Maknanya dia mengambang. Dia akan kan biasanya mas seperti itu kan, yang namanya berkah itu seperti itu. Diikut kemana-mana. Saya dulu ingat saya Pak Udang kalau jelaskan macam ini, saya tak boleh lupa. Macam nak berenang. Macam nak berenang. Tak boleh lupa ya. Oke. Sekarang yang namanya berkah ini dia akan terus ikut. Kita cakap kalau ini bukan dua kulah, kalau ini dua kulah, maknanya ini tidak akan najis kecuali dengan taghayyur. Oh, maknanya berkah Anda sangat pekat sekali. Bisa merubah dua kulah. Makan apa Anda, Fatih? Tahu Habib, saya makan apa? Saya mungkin hari-hari ini saya makan laksa terus ya. Jadi saya punya berak macam itu. Oke, sekarang kemungkinan kedua, dia ini tak dua kulah. Dia ini tak dua kulah. Kalau ini tak dua kulah, cukup dengan Fatih tadi itu meletakkan berkahnya di situ, dia akan menjadi najis. Bukan najis, makanya dia akan menjadi mutanajis. Ketika ini mutanajis, tengok. Ketika ini mutanajis, maka yang namanya air kan tidak bisa mengalir, dia harus ada tempatnya kan. Harus ada apa? Kalau sungai kan ada pinggir-pinggir sungai itu. Ini kan pinggir-pinggir sungainya. Maknanya ini semua mutanajis. Ya, Anda punya air najis, Anda punya air najis. Anda letak di sini, bukankah yang bersama menjadi mutanajis? Air mutanajis melewati pipe, bukankah pipe-nya mutanajis? Begitu pula ketika air sungai ini mutanajis, maka tempat yang mana dia itu mengalir melewati tersebut akan juga menjadi mutanajis. Sekarang tempat mutanajis. Kemudian yang belakangnya ini akan membersihkan mutanajis itu. Dan air sikit yang digunakan untuk membersihkan mutanajis namanya air mustakmal. Paham tak zaman? Maknanya jariyah ini mutanajis, jariyah ini mutanajis. Ini Kalau ada orang nak berwudu, dia boleh berwudu di sini, dia boleh berwudu di sini. Ini tak boleh mutanajis, ini juga tak boleh karena mustakmal. Paham Ustaz Azim? Kenapa masalatul jariyah diletak di sini? Karena ada hubungannya dengan ma'ul mustakmal. Dan ma'ul mustakmal sudah kita bahas di pertemuan yang lampau. Oke, sila baca. Ini lagi syaratnya. Waqa'a fihi najasun wa jara bi jariyah. Fa mawdi'ul jariyah ula najusa bihi inqilla. Bukan inqilla, inqalla. So, fa mawdi'ul jariyatil ula najis. Mutanajis. Karena ada berkahnya Fatih di situ. Kemudian lima ba'dahu walil atiyah ba'daha, yang kedua ini apa? Hukmu ghusalatin najasah. Hukmu ghusalatin najasah, yakni hukumnya mustakmal. Nanti ada sedikit perbedaan antara ghusalah dan mustakmal. Ada sedikit perbedaan. Nanti ada ibaratnya syarhul irsyad, ghusalatun qalilatun munfasilatun biduni ziyadati waznin bila taghayyurin. Itu soal akan saya jelaskan, tapi hukum asalnya ghusalah itu seperti maul mustakmal. Tahirun ghairu mutahhir. Dia suci tapi dia tidak mensucikan. Oke. Sekarang bagaimana kalau berkahnya Fatih ini tidak berjalan, tapi apa? Tenggelam. Berat sangat. Ketika dia itu berat sangat dan ini kurang daripada dua kulah,
kurang dari 2 kula, maknanya setiap ombak yang melewati ini semuanya mutanajis. Ini mutanajis, ini mutanajis, nanti ini mutanajis, ini mutanajis. Ada nak wudhu di sini tak boleh. Anda kena wudhu yang di sebelum. Ya ini ombak sebelum Fatih ini meletakkan berkahnya di situ. Ini qoblah ini ba'dah ya. Arahnya ke sini karena ini sungainya. Ini apa? Tempat pemberhentian akhir. Ke sini arahnya. Oh, ke situ. Karena ini kan tempat apa? Nanti kan sungai kan kembali ke sini kan nanti kan. Laut lah maksudnya. Jadi Tak harus laut saat zaman. Mungkin apa? Apa? Malaysia cakapnya. Kenapa? Tasik. Tasik atau apa? Golap. Tak harus laut sini. Oh. Saya tak tahu. Mungkin Anda geologi macam mana? Apakah sungai harus ke laut? Tak harus kan? Mungkin ada yang ke laut, mungkin ada yang tak ke laut. Wallahu a'lam, yang saya tahu macam itu. Kenapa musta'mal itu sebelum bukan serta? Apa? Kenapa musta'mal itu sebelum bukan serta? Jelas. Karena setelah dia itu menajiskan tempatnya itu, ini kan masih belum sampai ke situ kan? Betul. Oke, sekarang ini kan arahnya ke sini. Oke. Ini kan arahnya ke sini. Ke sini. Sekarang ini najis. Ini tak najis. Betul. Ketika ini sampai ke sini, ini akan sampai ke sini kan? Betul. Ya. Ketika ini di sini, dia akan menajiskan tempatnya. Betul. Kemudian dia akan pindah ke sini. Dia akan masuk ke Dia sebab masa dia kan. dia akan ke sini. Ini kan masih suci. Dia akan ke sini, dia akan membersihkan Iya. Okay. tempat ini. Karena itu jadi bilang mustakmal. Hadir. Wadah. Biar kata musalah tadi misalnya. Nanti kau jangan sekarang. Belum lagi. Nanti lagi kalau ada musalah akan saya jelaskan. Itu hampir sama sebenarnya dengan mustakmal. Cuma itu biasanya untuk ibu-ibu yang untuk membasuh kan. Membasuh. Jadi air yang digunakan untuk membasuh baju itu hukumnya apa? Itu namanya ma'ul gusala. Karena sebagian baju itu boleh jadi baju itu ada najis. Apakah air yang dipakai untuk membasuh baju yang mutanajis boleh dipakai lagi? Bukan untuk membasuh baju lain. Karena kenapa? Air yang dipakai untuk membasuh mutanajis namanya bukan mustakmal kan? Mastukmila fi fardit thaharah fi raf'il hadas au izalatin najas. Disebab tak ada fardu tu je lah yang membezakan. Itu dia. Yang dipakai di dalam membasuh Yang dipakai di dalam membasuh baju itu namanya gusala. Kalau sama-sama sebenarnya ya juga ma'ul mustakmal itu juga. Cuma di dalam masalah khosoh, di dalam membasuh baju namanya ma'ul gusala. Jadi maknanya air itu boleh untuk Anda memasak, mungkin boleh untuk cuci piring. Oh macam mana jijik ya. Soalnya Anda di Malaysia tak ada problem pasal air. Kalau Anda di tempat yang apa? Tak ada air. Masalah gusala ini termasuk masalah yang sangat penting. Masalah yang sangat penting. Fakullu jariyatin tamarru alaihi wa hiya dunal kullah. Ini najisah. Maka ketika dia berkahnya Fatih itu ketika berkahnya Fatih itu menancap, maka setiap jariyah yang melewati berkahnya Fatih, yang mana jariyah itu kurang dari 2 kulah, maka setiap jariyah tersebut adalah hukumnya najis. Yang Habib tunjuk ni maknanya najis tu bergerak sekali. Ini yang ini bergerak sekali. Kalau yang ini najisnya ke dalam. Paham ya? Jelas, karena kenapa? Jadi najisnya di sini nih, najisnya di sini. Nanti ini lewat najis. Ini lewat lagi najis. Nanti ada lewat lagi najis. Berbeda kalau najisnya itu bergerak dengan ini. Oke. Wa inim tadan nahr farasikh, walaupun untuk sampai ke tasik itu perlu farasikh. Oh, sungainya ini 100 kilo panjangnya. Walaupun 100 kilo.
walaupun 100 kilo sampai di Tasik. Kalau sudah sampai di Tasik, apakah ada tagoyur? Apakah ada? Karena kalau sudah sampai di Tasik pasti akan 2 kulah lebih. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya untuk menjadikan air yang mutanajis itu kembali suci dengan mukasarah. Dan ini dengan mukasarah juga. Air mutanajis campur air mutanajis, campur air mutanajis, campur air najis. Setelah ada ribuan kulah air mutanajis, apakah ada tagoyur? Kalau tak ada tagoyur, maknanya suci. Kenapa? Karena air 2 kulah itu akan menjadi suci dengan cara tidak ada tagoyur. Untuk menjadikan tidak ada tagoyur boleh dengan binafsihi atau dengan muka. Rasul tengok intinya dengan tagoyur. Tagoyur itu inti. Wadih? Wadih. Jayid. Wa kullatani 500 ritlin bil Baghdadi takriban. Ya ini adalah ukuran zaman dahulu. Ukuran zaman dahulu dengan ritil Baghdadi. Yang namanya kulata itu berapa? 500 rotel. 500 satu saya pun tak tahu macam mana ritil Baghdadi, tapi sudah ada di convert dengan kilo sekarang dengan liter. Saya tak silap kalau tak 216 liter 216 liter. Itu kalau dengan liter yang sekarang. Tapi akan saya ajari caranya memudahkan itu dengan cara tanpa liter-liter semacam itu. Kalau Anda mempunyai bathtub, kalau Anda mempunyai apa namanya untuk mandi itu? Sini bagi kolam. Tap, ya. Kan biasanya ada mandi dengan shower kan? Di Indonesia tuh masih banyak mandi pakai apa? Sini bagi kolam. Kolah. Ambil daripada kulah. Mungkin ya. Di Indonesia panggilnya kolam. Kolam. Oke, sekarang kolah ini bagaimana kita mengetahui dia itu 2 kolah? Adalah panjang. Tengok daripada panjang, lebar dan dalam. Tengok, dira'un wa rubu'. Dira'un panjangnya kena dira' wa rubu'. Sini luasnya dira' wa rubu'. Sini juga dira' wa panjang, lebar, luas. Panjang, lebar dan dalam. Panjang, lebar dan dalam. Panjangnya kena berapa? Dira' wa rubu'. Luasnya kena dira' wa, dalamnya kena dira' wa. Ini namanya dira'un najjar. Dira'un najjar. Saya tak tahu dira'un najjar itu macam mana. Cuma guru saya mengajari ada dira' yang panjang itu namanya dira'nya tukang kayu. Mungkin tukang kayu kalau mengukur dengan dira' atau macam mana. Kemudian satu dira' najjar ini, satu dira' najjar sama dengan 4 dira'un sogir, ay arba'ah adru' sogirah. Arba'atu adru' sogirah. Kira-kira satu dira' najjar itu 4 dira' ini. 4 dira' ini satu, 4 dira' ini. 4 dira' ini. Maknanya ini adalah 5 dan 5 dira' macam ini. Lebarnya 5 dira' macam ini, panjangnya 5 dira' macam ini, dan luasnya pun juga 5 dira' macam ini. Oke, sekarang 5 dikali 5 dikali 5
Di dalam matematik ini untuk mengukur volume. Panjang, lebar kali dalam. seperti itu kan? Dulu saya belajar di elementary school macam itu, wallahu alam. Ini ingatan saya masih benar atau tidak. Dulu saya termasuk student yang pandai matematik ini, cuma tak tahu sudah lupa semua saya. Terkena fikih, mantik, ilmu kalam ini lupa semua juga. Sekarang saya pun masih nak belajar matematik, benar. Saya masih nak belajar lagi, ingin belajar lagi. Berarti semuanya berapa ini? Kalau sekali ini 125. 120. Tengok. 100 volumenya harus 125 dhira' shaghir. 125 dhira' shaghir. Mungkin boleh jadi nanti ini tak harus seperti ini, Suf. Boleh jadi panjangnya ini cuma 1 dhira' saja. Nanti ininya 2 dhira'. Nanti ininya 1 dhira'. So, seperti ini. Apakah ini 2 kulah? Anda tinggal convert dhira' najar ini ke dhira' shaghir. 1 dhira' najar sama dengan 4 dhira'. Oke. Yang penting volumenya harus sampai 125 dhira'an. Sekarang kalau kita tengok 1 dhira' najar sama dengan 4 kan? 2 dhira' najar sama dengan 8 dikali 4 sama dengan berapa? 4 kali 8 kali 4 32 dikali 4 1, 2 1, 2 tengok. Maknanya dia di atas 125. Maknanya ini pun juga 2 lebih. Bahkan lebih. Ini cara mengukur 2 kulah. Volumenya harus 125 dhira'un shaghir. Paham Fatih? Jadi tak ya Anda tengok, oh ini 216 liter, ini aduh susah. Makanya bila Anda itu tengok di masjid ada kolah. Ini berapa? Ini apakah ini kulaten atau bukan kulaten? Langsung Anda boleh tengok dengan dhira' Anda. Pokoknya 4 dhira'. Ini dhira', sorry. Ini dhira', sorry. Nah, tapi ini jauh. Karena itu dibilang dhira'un najar. Dhira'un najar. Ini satu aster. Kelihatannya macam itu. Itu dibilang hadza dhira'un najar, dhira'un tawil. Maksud najar? Sembilan. Najar itu najar ini Tukang kayu. Tukang kayu. Carpenter. Najar. Ada satu kabilah di Hadramut namanya An-Najjar. Tukang kayu. Hah? Tukang kayu. Asal-asal. Bakal gua. Hah? Karena itu Syekh Bilal An-Najjar mungkin kakeknya dulu tukang kayu. Itu bukan harus antar tukang kayu dibilang An-Najjar, itu profesi antar. Nah biasanya kakek-kakeknya dulu adalah tukang kayu atau kakeknya dulu itu khotib. Mungkin al-khotib ini kakek-kakeknya zaman dahulu semuanya khutbah, itu dibilang al-khotib. Aywa wal kullaten khamsumi atiridlin bil Baghdadi. Fala yadurru nuqsanu ritlaini wa yadurru nuqsanu aktsar. Maknanya kata-kata takriban itu dia 500 retil Baghdadi. Kata-kata takriban seperti di dalam haid tis'atu ayat tis'atu sanawat takriban. Maknanya boleh kurang sikit. Lah sikit itu tolak ukurnya macam mana? Berbeza. Sikit yang ada di haid dan sikit yang ada di sini. Di sini cukup kurang boleh 500 kurang 2. 500 kurang 2 rital, kurang 3 rital tak boleh. Wa qadruhuma bil masahati fil murabbah, dan kadarnya dengan masahah. Dengan masahah bil murabbah dhira'un wa rubu' tulan 1 dhira' 1/4 tulan panjang, ardon luas, umkon. Apa umkon itu? Dalam. 1,25 dhira' najar. Wa fil mudawwar kal bi'r, yang namanya kolah itu bukan harus
Subhanallah, mungkin sekarang zaman sudah berubah. Mungkin ada tidak harus persegi 4, mungkin nanti ada yang persegi 3 bentuknya. Ada ke? Hah? Di Malaysia segitiga. Oh, macam itu ya? Kadang-kadang. Rumah-rumah dulu kan. Macam mana? Tak yang segitiga bulat sikit macam tu. Oh. Kat rumah kan. Kat rumah. Cukup. Tu lah tak tahu. Tak Kalau kira. besar cukup. Kalau kecil tak tahu lagi. Maksud saya, kolah itu tak harus persegi 4. Kolah itu boleh jadi Saya segi. persegi. Karena itu, kalau mudawar bentuknya bulat. Macam apa? Bir, telaga. Saya pernah tengok telaga di mana itu, di Melaka itu apa tuh? Hang tuah. Hang Tuah. Telaganya kan mudawar kan? Telaganya kan mudawar. Diraan wa umuk wa diraan. Dua zira dalamnya dan luasnya dua dan luasnya zira wahid. Wa tahrumut taharah bil ma'il musabbal lisyurub. Begitu pula diharamkan kita untuk bersuci dengan air musabbal. Musabbal itu air yang diwakafkan untuk minum. Di sini tak ada. Di Arab banyak. Di Mesir ada ya? Tepi jalan minum. Iya, itu. Di Hadramut juga banyak. Di tepi jalan itu banyak air musabbal. Dibilang sigoyah. Sigoyah. Banyak. Lah, sigoyah ini, oh, sudah jelas ini untuk sigoyah minum. Anda pakai untuk wudu haram, walaupun wudunya sah. Sof tengok, wudunya sah, tapi Anda memakai air itu untuk berwudu hukumnya haram karena air itu hanya untuk minum saja. Oke, kita rehat dulu 10 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.